Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Nurhidayatullah, NIM 242101010003 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib SPD MPDI. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung menuju pembahasannya. Kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu mengenai apa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewaris budaya luhur bangsanya. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubung dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Lebih lanjut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara yaitu digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan penyelenggaraan negara. Oke, untuk materi yang kedua yaitu tentang membahas apa fungsi Pancasila dalam membangun identitas nasional. Dalam konteks bangsa, identitas nasional mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sementara, dalam konteks negara, identitas nasional tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini terangkum dalam Pancasila. Dengan begitu, Pancasila merupakan identitas nasional dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia. Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dan budaya Indonesia. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah dalam sidang Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan BPUPKI, yang mewakili oleh anggota yang berasal dari berbagai wilayah dan bukan dipaksakan oleh kekuatan tertentu. Selain Pancasila, Indonesia memiliki identitas nasional yang lain. Contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan negara lain. Yang pertama, yaitu lagu kebanggaan Indonesia Raya. Yang kedua, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah bendera negara yang berupa bendera merah putih. Yang keempat, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kelima, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang ketujuh, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kesadaran berpancasila memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan identitas nasional. Dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa menjadi ciri khas yang kaya, kesadaran berpancasila menjadi landasan yang kuat untuk membangun persatuan dan mempertahankan identitas nasional yang inklusif. Dalam bagian ini, kita akan membahas hasil dari implikasi dari kesadaran berpancasila dalam mempertahankan identitas nasional. Yang pertama, yaitu menguatkan bangsa. Yang kedua, meningkatkan solidaritas. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai dan tradisi lokal. Dan yang terakhir, yaitu mengatasi tantangan globalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jika tadi kita membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang akan kita bahas sekarang yaitu fungsinya. Pancasila merupakan dasar negara yang mengatur dan memelihara kehidupan sebuah negara.
Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak hanya sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam negara. Jika sebuah negara tidak memiliki dasar, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan tepat dalam membangun sebuah negara. Sementara, dikutip dari buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tahun 2002, ditulis oleh Ronto, berikut adalah fungsi-fungsi dari Pancasila. Yang pertama, yaitu ideologi negara. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai ideologi negara yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang berarti bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga yaitu jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, pandangan hidup bangsa. Yang keenam, sumber hukum. Yang ketujuh adalah perjanjian luhur bangsa. Yang kedelapan, cita-cita dan tujuan bangsa. Yang terakhir adalah falsafah kehidupan. Materi kita yang keempat membahas tentang bagaimana sih penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sendiri memuat 5 sila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap dan perilaku sesuai dengan Pancasila ada banyak contohnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kita lanjut untuk membahas pengamalan sila 1 baik di rumah dan di sekolah, yaitu saling menghormati antar manusia. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Yang ketiga, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan, tanpa pandang latar belakang agama. Jadi tidak peduli mau dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita tetap bekerja sama dan saling bantu. Yang keempat, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Jadi tidak ada yang namanya rasis dalam beragama. Yang kelima yaitu membina kerukunan hidup antar manusia. Dari 5 hal yang saya sebutkan tadi, itu adalah pengamalan Pancasila yang pertama, baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, contoh penerapan sila kedua. Pancasila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya yaitu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Contohnya sebagai berikut. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, rumah, dan tempat lainnya. Yang kelima, tidak melecehkan seseorang karena apapun itu. 5 hal itu adalah penerapan Pancasila yang kedua. Selanjutnya, penerapan Pancasila yang ketiga. Pancasila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Adapun makna dari sila ketiga yaitu menyatunya bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tujuan Persatuan Indonesia adalah menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya. Dan inilah contoh penerapan Pancasila sila yang ketiga. Yang pertama yaitu cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Yang keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Yang kelima yaitu menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan. Itu tadi penerapan Pancasila yang ketiga. Sekarang kita masuk ke penerapan Pancasila yang keempat. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Makna dari sila keempat Pancasila yaitu bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Berikut adalah contoh penerapan sila yang keempat. Yang pertama yaitu mengedepankan musyawarah, diskusi atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingannya pribadi. Yang keempat yaitu ikut serta dalam pemilihan umum. Yang terakhir, melaksanakan hasil keputusan yang berdasarkan musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dengan rasa tanggung jawab penuh. Kita masuk ke dalam penerapan Pancasila yang kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Dan contoh penerapan Pancasila yang kelima yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Yang keempat, bersikap kekeluargaan. Dan yang kelima, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Ada banyak contoh penerapan Pancasila dari sila 1 sampai 5. Penerapan di sekolah, penerapan di rumah, dan penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Pancasila sebagai berkat dan pemersatu bangsa yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Prinsip persatuan Indonesia mendorong rasa nasionalisme dan kesatuan dalam Kebhinneka Tunggal-Ikaan. Nah, telah sampailah kita pada materi yang terakhir. Dan materi kita yang terakhir yaitu membahas tentang apa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila. Tentunya dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita itu memiliki tantangannya tersendiri. Nah, kita akan membahas pada materi kita yang terakhir. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna dan nilai tersendiri. Landasan ide negara adalah dasar filosofi yang menjadi pijakan suatu negara dalam mengatur kehidupan sosial masyarakatnya. Konsep ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik lembaga pemerintahan maupun warga negara. Di Indonesia sendiri, landasan ide negara diwujudkan dalam Pancasila, yang merupakan sebuah konsep yang mengandung nilai-nilai pokok yang menjadi pijakan bagi kemajuan persatuan bangsa Indonesia. Berbagai bentuk tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila. Berikut ini adalah beberapa tantangan besar dalam menerapkan Pancasila dalam era globalisasi. Yang pertama yaitu minimnya pendidikan dan pemahaman masyarakat. Yang kedua, lahirnya berbagai ideologi-ideologi baru di tengah masyarakat modern. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme akibat globalisasi. Yang keempat, penyimpangan kekuasaan para pejabat kekuasaan. Yang kelima yaitu korupsi dalam berbagai lini kehidupan. Dan yang terakhir adalah serangan-serangan dari budaya asing. Dalam mengatasi berbagai bentuk tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila, memerlukan upaya bersama dari pihak untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, demikianlah tadi pembahasan singkat dari saya tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.